apa yang saya mau titipkan adalah pesan, saudara. Saya ditunjuk menjadi regional director atau pemimpin untuk wilayah Asia Tenggara untuk sebuah organisasi yang namanya The Search Project. Search Project adalah Global Church Planting Movement. Jadi gerakan perintisan gereja secara global yang pusatnya di Florida. Yang saya mau pesankan kepada saudara-saudara, karena kita kelihatannya baik-baik saja tapi tidak baik. Situasi kekristenan di dunia sedang tidak baik. Mungkin saudara yang di daerah-daerah mayoritas Kristen, saudara tidak melihat itu. Atau saudara justru yang melihat itu. Itulah sebabnya saya mau titip pesan ini, karena kalau cara kita bergereja seperti ini terus, kita akan gigi jari. Saudara tahu di Jerman 500.000 orang Katolik meninggalkan gereja. Saudara membaca itu 500.000. Kenapa? Karena kecewa dengan sistem gereja. Kemudian saya dengan ibu kemarin hari Minggu selesai ibadah, kami duduk di sebuah restoran. Restorannya itu bentuknya gedung gereja. Tapi tulisannya sudah berubah, The Church Bar. Gereja itu sudah jadi bar. Dan itu hanya salah satu dari ribuan gedung gereja yang berubah fungsi. Ada yang jadi museum, ada yang jadi masjid, ada yang jadi kafe, ada yang jadi tempat pertunjukan seni dan macam-macam, saudara. Saya pernah KKR di Belanda, gedung gerejanya mungkin 6 kali lipat dari ruangan ini, lebih besar. Yang datang 26 orang. Saya tanya mana jemaatnya, ya ini semua. Saya pikir namanya juga KKR ya kan, banyak. Ternyata hanya 26. Maret lalu saya khotbah di gereja baptis di Atlanta. Gedung gerejanya besar. Yang datang tidak sampai 50. Saya tanya pendeta, mana semua jemaatnya? Udah pindah. Pindah kemana? Pindah ke sebelah. Sebelahnya kuburan. Serius saudara, sebelahnya kuburan. Jadi waktu saya keluar memang benar kuburannya luas. Ya. Nah kemudian saya duduk dengan pendeta gereja baptis yang paling besar di Dallas, Amerika, namanya Robert Jeffries, pendeta Robert Jeffries. Dia adalah pendetanya Donald Trump. Dia yang bilang sama saya, please pray for Amerika. Berdoa buat Amerika, Paulus. Kenapa? 1000 gereja tutup tahun 2018. 1000 gereja tutup di Amerika tahun 2018. Selama COVID kemarin 4.600 gereja tutup di Amerika. Nah, kita ini mengimpor gereja dari Amerika. Model gereja ini dari Eropa, dari Amerika. Kalau kita masih tetap melakukan yang sama, nasib kita akan sama dengan mereka. Gereja harus kembali kepada amanat agung. Amin. Jadi ini ada 3 macam gereja. Saya kurang tahu gerejamu jatuh di mana karena ini interdenominasi. Gereja yang pertama namanya please stay. Semua bilang please stay. Stay, please stay. Ya, tinggal tetap, jangan pindah-pindah gereja. Iya kan? Waduh saudara, gereja ini akan berfokus pokoknya segalanya hari Minggu. Hari Minggu harus dibuat semenarik mungkin. Supaya orang tidak pindah. Sebab sekarang ini banyak gereja kan? Please stay, semua dilatih sebaik mungkin, semenarik mungkin. Bahkan ada gereja yang setiap minggu yang khotbah itu stand up comedian. Supaya orang terhibur di situ. Ya kan? Kemudian gerejanya dibuat semenarik mungkin, kadang-kadang ada asap keluar. Ya kan? Lightingnya diatur sedemikian rupa supaya please stay. Persoalannya gereja model ini 85% declining. Menurun. Gereja yang hanya please stay ini sedang menurun. 85% sedang menurun. Makanya kalau tidak ada penjangkauan, kalau tidak ada pemuritan, kalau tidak ada penginjilan, pasti akan tutup. Sudah banyak di Indonesia, saya sudah ketemu keliling Indonesia, ada gereja-gereja yang tahun 80-an luar biasa. Sekarang tinggal 7 jemaatnya. Yang kedua, saudara jatuh di mana nanti? Please come church. Tahu please come? Semua bilang please come. Datanglah. Itu amanat agung diputar balikan. Amanat agung yang punya go and make disciple
pergi dan jadikanlah murid, diubah jadi datanglah, hadirilah. Ya, saudara pernah lihat itu, hadirilah. Itu KKR lama-lama jadi gereja. Jemaatnya dari mana? Dari orang Kristen dari gereja lain. Tidak terjadi di negara saudara ya kan? Mungkin terjadi di Kuwait sana. Please come. Ada gereja yang suka ngundangi jemaat orang. Dan kalau ini dibiarkan saudara-saudara, saya pernah ke Pulau Seram di sebuah desa namanya Piru. Waktu itu masih desa, sekarang sudah jadi kota kabupaten ya. Woi, ada orang Kristen yang bangganya bukan main, Pak Pendeta. Saya sudah dibaptis 5 kali. Dari GPM baptis, masuk GSA baptis, masuk GPI baptis, masuk GPDI baptis. Poinnya apa? Sebelahnya ada Pulau Buano, 10.000 orang Buton. Tidak ada satupun orang Kristen di situ. Tidak ada yang mau pergi ke sana. Nah saudara-saudara, kalau model kita menjangkau mengkristenkan yang sudah Kristen, sementara orang yang lain memualafkan yang bukan agama mereka, kita gigit jari. Banyak yang tidak tahu di Timur Tengah Selatan, NTT, udah ada 46 desa pindah keyakinan. 46 desa, bukan 46 kakak. Banyak yang tidak tahu kan? Kita diam. Saudara-saudara, kalau ada gereja yang memulai gereja dengan memindahkan orang Kristen dari gereja lain, tolong yang lagi nonton ini, tolong ditinjau kembali misi saudara. Karena misi amanat agung itu adalah go and make disciple, bukan move and come to my church. Amin. Semua bilang saya bertobat. Jadi jangan senang kalau ada, wah di gereja saya nanti ada 5 kakak akan pindah dari gereja lain. Haleluya. 5.000 orang Kristen pindah ke gereja Anda, satupun malaikat di surga tidak ada yang bersorak-sorai. Yang bersorak-sorai bendahara dan ibu gembala. Jadi saya mau kasih tahu teman-teman, kita sudah duduk dengan pimpinan-pimpinan gereja di Bali. Mau bagaimana cara kita bermisi. Kalau muter-muter begini, kita tidak akan pernah memenangkan dunia ini bagi Kristus. Yang ada konflik. Saudara pernah tahu ada pendeta yang giginya hilang 2 dipukul pendeta lain? Karena kasus curi domba. Iya kan? Nah, kita semua, saya tahu ini dari interdenominasi. Tidak usah begitu cara kita melakukan gereja. Masih aja jutaan orang yang perlu Tuhan. Amin. Yang ketiga ini lebih bagus. Please go. Semua bilang please go. Tahu bunyi amanat agungnya? Go and make disciple. Semua bilang 1, 2, 3. Tahu kan? Yang pertama apa? Go. Go. Semua bisa bilang go. Bisa enggak go? Saudara bisa pergi? Hampir tiap hari saudara pergi. Saudara tahu teks dalam bahasa Yunaninya go and make disciple adalah sambil kamu pergi. Karena kita setiap hari kita pergi. Sambil kamu pergi ajarkanlah mereka tentang kebenaran. Sambil kamu pergi doakanlah orang sakit. Sambil kamu pergi muridkanlah mereka. Itu amanat agung buat kita semua. Bukan hanya buat kaum hamba Tuhan. Jangan salah konsep. Banyak orang Kristen salah konsep. Oh, tugas menginjil itu tugasnya hamba Tuhan. Saya orang biasa Pak. Saya orang awam. Yesus tidak mengatakan kepada kaum hamba Tuhan. Pergi dan jadikanlah murid. Tidak ada perintah begitu. Orang awam cukup berdoa dukung dengan dana. Tidak ada. Kita semua punya amanat yang sama. Go and make disciple. Amin. Tengok teman saudara, sedikit melotot. Bilang, go. Jadi saya cerita bulan berapa itu saya ke Thailand. Ketemu pendeta Somsak. Pendetanya sederhana. Penampilannya sederhana, dia pegawai bengkel.
Tapi selama COVID kemarin dia membaptis 3.000 orang. Kok bisa Pak? Bisa. Karena apa? Dia melatih setiap orang yang baru percaya bersaksi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena itu pergilah. Bersaksi, bukan berkhotbah. Kalau berkhotbah saudara harus belajar apa itu topikal, tekstual, ekspositori, terlalu rumit. Tapi bersaksi, saudara bisa bersaksi. Waduh kemarin saya sakit. Gara-gara sakit hati tinggal orang yang saya cintai. Ya kan? Kemudian saya mendapatkan kebenaran firman yang mengatakan teganya. Ya. Sementara saya mendapatkan pesan teganya, tiba-tiba Tuhan datang mengatakan, hei mati 1 tumbuh 1000. Ngerti maksud saya? Kemudian saudara mendapatkan kekuatan, saya bisa senyum lagi. Saya hampir saja menyanyikan, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Tapi saya sekarang menyanyi, semua baik. Semua, orang yang mendengar hebat juga ya. Bagaimana rahasianya? Dia ceritakan, karena Tuhan. Bersaksi kan gampang. Saudara bisa bersaksi. Saudara keluar dari rumah bersaksi. Jangan mindahin jemaat orang. Amin. Nah, saya mau mengatakan ini. Mengapa ini hilang dalam gereja? Sehingga uang misi yang harusnya pergi ke lahan misi itu hanya di bawah 5%. Saya mau menjelaskan ini. Apa maksudnya? Uang misi yang harusnya pergi ke ladang misi itu hanya di bawah 5%. Yang sisanya yang 95% sia-sia. Bahasa Inggrisnya mospro. Tahu mospro? Tidak berguna. Jadi ini ada gereja besar dari Jakarta datang ke Bali. Visinya kami mau menjangkau Bali. Berdoa 1 tahun. Woi saudara-saudara, semangat mau menjangkau Bali. Sampai di Bali yang dijangkau bukan orang Bali. Yang dijangkau orang-orang Kristen dari gereja lain. Padahal sewa rumah, sewa gedung untuk ibadah, beli alat sound system yang mahal. Dan saudara waktu saya masuk, saya punya kesempatan khotbah di berbagai gereja. Jadi saya tahu, ini muka dari sono nih. Ya kan? Itu jemaat dari sono dulu. Ya kan? Nah masalahnya ada pendeta yang tidak peka, itu dimanfaatkan oleh jemaat kaki gatal. Saudara tahu jemaat kaki gatal? Ada yang suka pindah-pindah, ya kan? Di mana dia mendapatkan manfaat, dia akan ke sana. Jam 8 pagi di gereja A, pulang dapat sembako. Jam 10 dia pindah gereja lain. Pulang mungkin dapat makanan, ya kan? Jam 12 dia pindah, ada sehari ibadah 5 kali di 5 gereja. Di rumahnya penuh dengan beras dan indomie, saudara. Serius Bu, saya pernah dikasih, ada ibu almarhum sekarang, tapi dia pernah membawa sumbangan dikasih ke saya. Saya mau menyumbang Pak untuk panti asuhan. Dia kasih beras, indomie dan sebagainya. Saya bilang, ibu ini tidak kerja, kok bisa dapat banyak sembako di rumahnya? Yaitu pindah-pindah gereja itu. Bertobat. Saya mau mengatakan ini, kalau Anda tidak bertobat, maka uang misi yang pergi ke misi tidak kena sasaran. Jelas ya? Apa yang hilang di gereja? Saya tanya kepada Pastor Somsek yang membaptis 3.000 orang. Give me the secret, Pastor. What is the secret? Apa rahasia Anda bisa membaptis 3.000 orang? Saudara mau tahu jawabannya? Simple. Just do what Jesus did. Just do what Jesus did. Semua mengatakan 1, 2, 3. Lakukan apa yang Yesus telah lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia pergi ke desa, ke kota, semua desa dan kota. Kalau saudara membaca di ayatnya ada. Dan memberitakan kabar baik. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan tidak dilakukan oleh hamba Tuhan zaman sekarang? Itu pertanyaan Pak Somsek kepada saya. Pastor Paulus,
Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan tidak dilakukan oleh pendeta zaman sekarang? Tolong kasih jawaban. Dan saya tidak mengkritik pendeta karena kita semua ini hamba Tuhan. Ya kan? Pendeta itu hanya jabatan. Kita semua hamba Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan tidak dilakukan oleh orang Kristen zaman sekarang? Silakan jawab. Orang Kristen zaman sekarang enak. Pokoknya hari Minggu masuk gereja, awal bulan bayar perpuluhan, ikut ibadah dan pikir mati masuk surga. Efesus 2 ayat 10. Mari kita buka sama-sama. Saya tahu semua saudara yang di sini sudah hafal, ini ayat kesukaan saya. Efesus 2 ayat 10. Sudah menemukan? Apa bunyinya di situ? Ulangi lagi, satu kali lagi. Dengar terjemahan The Message. Terjemahan The Message begini. He creates each of us by Christ Jesus to join him in the work he does. Dia menciptakan kita semua supaya kita bergabung dengan dia untuk melakukan apa yang dia lakukan. Jadi setiap orang Kristen punya panggilan. Setiap orang percaya terpanggil untuk apa? Bergabung dengan Yesus, melakukan apa yang Yesus lakukan. Sudah melakukan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Ingat kembali waktu dia selesai membaca kitab gulungan, kitab Yesaya. Roh Allah ada padaku. Dia mengatakan. Untuk apa? Memberitakan kabar baik kepada orang yang miskin. Menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Kenapa gereja tidak melakukan ini? Kenapa orang Kristen, orang bilang leha-leha, santai, pokoknya tiap minggu store muka, kasih persembahan, terlibat pelayanan mati masuk surga. Anda punya kewajiban untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Itu baru namanya orang Kristen. Orang yang mengaku saya pengikut Kristus harus melakukan apa yang Kristus lakukan. Amin. Nanti saya minta staf menyanyi lagu Kristen katanya. Banyak orang yang Kristen katanya. Katanya Kristen. Katanya sering ke gereja. Nanti tolong dinyanyikan. Kemudian direkam, saya sebarkan ke seluruh dunia itu. Karena itu untuk mengkritik kita. Kita ini mengaku Kristen, tapi tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Makanya kekristenan tidak berkembang sebagaimana biasanya. Sebagaimana seharusnya. Ada satu yang hilang. Dan saya mau titip pesan ini sebelum saya tutup. Ada yang hilang dalam gereja, sehingga gereja tidak melakukan yang namanya belas kasihan. Kita tidak peduli dengan orang. Ya kan? Tidak peduli mau masuk neraka, mau masuk surga, itu hak asasi kamu sendiri. Pokoknya saudara terserah kamu sekalian mau kemana, yang penting saya mati masuk surga. Bukan begitu cara kita memandang. Kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk bergabung dengan dia, kemudian menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi sepandai-pandainya saudara, sehebat-hebatnya saudara, seterkenalnya saudara dimanapun juga, kalau Anda belum bergabung dengan Kristus dan melakukan apa yang Kristus lakukan, tanda tanya. Mungkin saudara hanya Kristen KTP. Kita belum melakukan amanat agung dengan sebenarnya. Amin. Saudara tahu untuk apa mikrofon ini dibuat? Untuk apa? Halo-halo, komunikasi, ya. Memperbesar volume suara. Saya mau tanya, pencipta mikrofon ini dari perusahaan yang namanya Shure ini,
Dia sudah tahu bahwa orang perlu mikrofon supaya waktu ngomong komunikasi dalam jumlah yang besar, banyak pendengarnya, bisa terdengar oleh semua orang. Kemudian kalau saudara semua beli mikrofon pulang dari sini untuk nyambel. Bisakah mikrofon ini dipakai untuk nyambel? Bisa. Tapi mikrofon diciptakan bukan untuk nyambel. Walaupun bisa. Anda bisa menjadi orang terkenal, orang hebat, orang yang barangkali bisa punya pencapaian luar biasa. Tapi kalau belum memenuhi Efesus 2 ayat 10, Anda belum berhasil. Katakan amin. Ada yang hilang dalam gereja. Sehingga ini tidak terselesaikan. Saya pesan kepada saudara, tolong diinstal kembali. Diizinkan kembali belas kasihan. Karena itu yang hilang, belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Kalau saudara lihat ada jiwa yang terhilang, orang yang sakit, mereka yang kerasukan, ada orang yang sedang galau, Anda terbeban? Saudara-saudara, teks di dalam perjanjian baru yang selalu dimulai sebelum Yesus menyembuhkan orang adalah, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Belas kasihan adalah motivator yang terbaik untuk engkau melayani Tuhan. Bukan ingin berkuasa, bukan ingin dapat dudukan, bukan supaya bisa terkenal, bukan. Cara terbaik belas kasihan adalah sesuatu yang penting yang harus Anda miliki dalam hidup ini. Karena waktu Anda punya belas kasihan, Tuhan bisa pakai saudara. Siapapun saudara-saudara, tidak peduli siapapun saudara latar belakangnya apa, semua dimulai dari belas kasihan. Masih ingat ilustrasi mengenai orang Samaria yang baik hati? Yang lihat orang baru dirampok, kemudian dipukuli terkapar di pinggir jalan. Siapa yang mau menghampiri orang ini? Ahli Alkitab tidak mau peduli, saudara-saudara. Para orang Lewi, imam tidak mau tahu, kan ngerepotin. Tapi justru yang mau berhenti, mengeluarkan anggur dan minyaknya, bawa ke puskesmas adalah orang Samaria yang baik hati, yang tidak masuk hitungan sebagai orang agamawi. Saudara-saudara, ketika engkau punya belas kasihan, Tuhan bisa pakai, saudara-saudara. Amin. Karena apa? Belas kasihan akan memberi kepada Anda mata rohani. Ketika Yesus melihat banyak orang yang seperti domba yang tidak bergembala, dia mengatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kemudian kasih makan mereka. Kasih makan mereka. Ada murid yang bilang, aduh 200 dinar tidak cukup ini. Suruh saja mereka pulang ke kampung masing-masing atau beli makanan masing-masing. Tidak, Yesus bilang, give them food. Kasih mereka makanan. Kemudian ternyata ditemukan ada anak kecil yang mungkin bawa roti sama ikan bakar sama colo-colo barangkali. Diberikan, ya kan? Masih ingat saudara? Dan apa yang terjadi setelah itu? Yesus bisa menggandakan apa yang mereka miliki. Jadi belas kasihan itu awal yang baik. Karena kalau Anda punya belas kasihan, mujizat pasti akan terjadi. Jadi kalau Anda punya belas kasihan digerakkan oleh Tuhan untuk menolong orang, memberkati orang, mendoakan orang, serahkan kepada Tuhan. Yang penting Anda digerakkan oleh belas kasihan. Siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Tengok teman saudara sambil senyum. Kamu bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya tutup dengan cerita satpam yang menginjili saya di lapangan Lumintang. Jadi saudara-saudara sekali-sekali bangun pagi, belok kanan ada lapangan Lumintang, banyak orang jalan di situ. Pagi, siang, sore, sudah. Nah, saya pernah lagi jalan di situ 5 putaran, di belakang saya ada satpam yang nyanyi pertolonganmu begitu ajaib. Selama 5 putaran dia nyanyi terus di belakang saya. Saya istirahat, kemudian saya makan sate. Dia ikut istirahat makan sate. Tidak lama setelah itu dia mulai bersaksi kepada saya. Bagaimana Tuhan membuat dia sembuh dari penyakit. Kemudian melakukan keajaiban. Tidak lama-lama dia mulai menawarkan Yesus kepada saya.
Dia menginjili saya dan di akhir dia mengatakan kalau Bapak terima Yesus. Sama seperti Yesus menolong saya, Yesus bisa menolong Bapak. Saya salami terima kasih, saya pendeta Paulus. Oh mohon maaf, mohon maaf. Tapi dia mengatakan Pak pendeta saya baru menangkan 23 satpam. Kalau Bapak bisa memuridkan mereka. Satpam. Hidup seharian yang rumahnya sekarang jadi gereja. Bisa dipakai oleh Tuhan. Nah coba kalau setiap orang Kristen bisa memiliki belas kasihan. Saudara semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi tolong pulang kampung nanti, ingatkan hamba Tuhan yang melayani saudara. Tidak usah mindah-mindahin jemaat lagi. Masih ada jutaan orang yang perlu Tuhan. Amin. Dan kalau ada jemaat pindah kanan kiri kaki gatal, bilang stop. Setia di gereja di mana kamu ada. Amin. Haleluya. Kita semua bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara. Kita semua bisa dipakai oleh Tuhan.